Hai guys, ingat ya, Tonton dulu sampai habis kemudian like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, kali ini Master bakal bikin rawon daging sapi atau biasa disebut beef black soup. Nah teman-teman tahu enggak, ternyata rawon ini masuk dalam kriteria sup terenak se-Asia versi tes Atlas ya. Menempati posisi pertama ini ada rawon dari Indonesia, kemudian kedua ada bulalo dari Filipina, kemudian urutan ketiga ada gulai cincang, ini dari Sumatera Barat kalau tidak salah, kemudian urutan keempat ada laksa Pinang dari Malaysia, kemudian asam laksa juga dari Malaysia, disusul keenam ada tinola manuk, ini dari Filipina. Oke, kita siapkan setengah kilo daging sapi. Ini saya beli 50.000 ya untuk setengah kilo. Wah, ternyata masih mahalan cabai ya daripada daging. Nah, ini daging yang sudah saya bukukan ya karena belinya kemarin. Pastikan sebelum kita olah daging harus kita diamkan suhu ruang dulu ya, baru kemudian akan kita rebus. Nah, ini untuk bumbu halusnya. Oke, untuk lengkapnya seperti biasa teman-teman bisa klik di deskripsi bawah. Oke, ini ada keluak atau kepayang yang sudah difermentasi. Ini kita pakai 6 biji karena kecil-kecil ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, lalu serai, kemiri. Ini ada lengkuas, nanti kita geprek. Kemudian kunyit, jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian gula merah nanti kita pakai 1 sendok makan. Oke teman-teman, untuk keluaknya atau kepayangnya ini kalau mentah sangat beracun sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita rebus daging sapinya kira-kira 15 menit ya, setengah matang. Kalau sudah diamkan dulu. Oke, selanjutnya kita haluskan untuk bumbu halusnya. Nah, sampai benar-benar halus ya. Nah, ini untuk serai dan juga lengkuas nanti akan kita geprek. Selanjutnya daun jeruk dan juga daun salam ini nanti kita ikutkan ketika menumis. Nah, selanjutnya kita geprek. Untuk keluaknya kita ambil bagian dagingnya. Nah, kita geprek semua ya. Nah, pisahkan antara kulit dan juga dagingnya. Keluak yang bagus ini tidak kering ya teman-teman. Terkadang ada yang dalamnya kering seperti berjamur itu. Nah, itu nanti kita buang yang bagian berjamurnya, jadi kita pakai bagian dalamnya yang masih berwarna hitam. Oke, agar mudah hancur kita beri air rebusan kaldu tadi ya yang masih panas. Fungsinya agar kepayang atau keluak nanti bisa mudah kita haluskan. Oke, selanjutnya rebus 1,5 liter air. Kita potong-potong daging setengah matangnya ini. Oke, potong kecil-kecil. Paling enak kita pakai daging bagian tetelan ya. Kalau mau beli di pedagang, bilang aja tetelan daging sapi. Jadi yang ada lemak-lemaknya itu. Kalau ini lemaknya sedikit sekali ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita potong-potong, kita siapkan penggorengan ya. Ini teflonnya kecil sekali. Oke, selanjutnya kita tumis untuk bumbu halusnya. Oke, tumis hingga
matang ya, hingga berubah warna dan baunya harum. Kemudian masukkan daun jeruk. Oke, kita sobek bagian tulangnya agar meresap. Kemudian daun salam dan juga serai yang sudah kita geprek. Lengkuas juga ini ya, masukkan lengkuas yang sudah kita geprek. Kemudian masukkan kepayang atau keluak yang sudah kita haluskan ya. Sebelumnya kita rendam dulu tadi biar ketika kita ulek hasilnya lembut. Nah, setelah itu kita tumis bersama bumbu halusnya tadi ya. Oke, tumis hingga matang, harum dan berubah warna. Oke, masukkan untuk sisa air rendaman keluaknya tadi. Oke, ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan tumisan bumbu halusnya tadi ya, yang sudah matang. Kemudian masukkan daging yang sudah kita potong-potong tadi. Oke, masukkan semuanya, ini setengah matang ya. Tutup dan tunggu hingga mendidih kembali. Baru masukkan garam, kemudian kaldu bubuk, gula merah, bisa juga pakai penyedap ya. Oke, kita tutup lagi dan tunggu hingga mendidih kembali. Biarkan kuahnya agak menyusut ya. Setelah itu kita masukkan potongan daun bawang. Nah, ini yang bikin sedap ya. Kita masukkan potongan daun bawangnya. Selanjutnya tutup panci, lalu kecilkan apinya. Oke, untuk sambelnya ini saya pakai yang versi simple, hanya pakai cabai dan juga bawang putih rebus. Ada juga yang pakai sambal terasi ya, atau sambal kemiri, apa aja lah, sesuai selera saja. Karena ini ambil yang simple-simple aja ya. Jadi saya pakai sambal bawang rebus. Oke, untuk pelengkapnya ini ada kecambah kecil, toge kecil. Sayangnya tidak ada telur bebek ya. Kalau kita pakai telur bebek asin itu wah komplit, ini nikmat sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, rawon daging sapi sudah siap dinikmati ya. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Tapi menurut saya untuk rawon ini yang paling nikmat adalah rawon yang sudah menginap ya. Jadi kalau misalkan kita mau makan paginya, jadi malamnya harus kita buat ya. Kalau kita pengen makan sore ya paginya kita buat. Karena apa? Semakin banyak diingat ya, semakin banyak dipanaskan, maka rawon akan semakin nikmat. Itu menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Beda nggak rasanya? Baik teman-teman, seperti biasa ingat selalu untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat update terbaru video dari Master. Kemudian like, komen, dan share ke media sosial milik teman-teman. Salam satu dapur, masak terus, masak asik. Terima kasih.